welcome back to Madam English YouTube channel. Today's lesson we are going to talk about descriptive text. Nah, tapi hari ini kita akan belajar bagaimana sih menulis teks deskriptif, dan fokusnya adalah mendeskripsikan suatu tempat menarik atau tempat bersejarah, bisa juga tempat yang terkenal ya. Dalam video ini kalian akan mempelajari fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks deskriptif tulis juga ya. Lalu bisa akan memberikan tips menulisnya, dan terakhir akan ada tugas menulis teks deskriptif ya mengenai tempat bersejarah atau terkenal. Oke, let's see this one. Pertama-tama bisa akan memberikan contoh dulu. Ini adalah teks deskriptif tulis ya. Kalian bisa lihat di sini adalah Mall Bumi Kedaton. Kalau di Lampung itu kita sebutnya MBK gitu ya. Oke, kita baca dulu teksnya. Bumi Kedaton Mall ya. Bumi Kedaton Mall is the largest shopping center in Bandar Lampung City. Jadi Bumi Kedaton Mall ini, Mall Bumi Kedaton ini adalah shopping center terbesar di Bandar Lampung ya, terluas gitu ya. There are 4 floors and a basement as well as a hotel that stands 6 floor above the mall. Jadi ada 4 lantai, lalu ada basement juga, lalu ada hotel yang berdiri di atas mall ini gitu ya, sekitar 6 lantai gitu. It is located between Tengku Umar and Sultan Agung Street number 1. Nah, posisinya nih kalau kamu mau ke Mall Bumi Kedaton itu di antara Jalan Tengku Umar dan Sultan Agung gitu ya. Jadi dia di corner gitu ya, di pojokan antara Jalan Tengku Umar dan Sultan Agung, dan ini nomor 1 gitu ya, di Kedaton, Bandar Lampung. There are some tenants in Bumi Kedaton Mall, jadi ada banyak tenantnya ya. At the basement floor, you can find Erafon, Central Ponsel, Automated Teller Machine Center, and some clothing shop. Ya, jadi di basement itu kamu bisa melihat ada Erafon ya, ada toko Central Ponsel, ada juga ATM ya, tempat ATM center. Jadi kamu bisa ambil uang di sana. Dan sama ada beberapa toko pakaian ya. In the ground floor, there are Chandra Supermarket, Gramedia, Awe Restaurant, Holland Bakery, Samsung, Asus, Optic Modern, Century Healthcare, Zoom and Watch, and some food tenants. Nah, jadi di lantai berikutnya ya, di ground floor disebutnya, itu ada supermarket Chandra. Lalu ada Gramet, toko buku ya. Ada Awe Restaurant. Awe Restaurant ini restoran ayam. Holland Bakery, toko kue ya, bakery. Samsung, Asus ini elektronik ya. Optik Modern ini tempat beli kacamata seperti itu ya. Century Healthcare ini seperti apotek. Lalu ada Zoom and Watch, ini jualan jam sama kamera ya. And some food tenants. Nah, sama beberapa restoran lain atau tempat-tempat makan gitu ya. Next, in the first floor, you can find Chandra Department Store, Starbucks, some clothing store, and some restaurants such as Indonesian, Korean, and Japanese restaurants. Nah, di lantai pertama, kamu bisa melihat ada Chandra Department Store, ada Starbucks buat kalian ngopi gitu ya. Lalu ada toko baju juga, ada restoran Indonesia, ada restoran Korea, ada restoran Jepang juga di sana ya. On the second floor, you can find Chandra Department Store for men and kids, Time Zone as Hardware, Electronic City, Johnny Andrean Salon, iBox, and some food stalls. Nah, ini juga ada di lantai kedua ya. Jadi kamu menemukan ada Chandra Department Store untuk yang laki-laki sama untuk anak-anak. Lalu ada Time Zone, ada S Hardware, Electronic City ya, lalu ada salon juga ya untuk potong rambut, untuk nyalon deh ya. Lalu iBox untuk beli iPhone. Sama ada food stall. Food stall ini kayak tempat beli makanan tapi dia lebih kecil-kecil begitu ya. Biasanya jualannya juga makanan yang ringan untuk cemilan begitu ya. Lalu di the third floor you can find Bumi Kedaton XXI. Nah, ini adalah bioskop ya. Ada juga Julia Jewelry and Origami Photo Studio. Nah, kalau Julia Jewelry ini of course untuk beli perhiasan ya, toko perhiasan. Lalu ada Origami Photo Studio, ini studio foto. Nah, ini adalah isi dari Mall Bumi Kedaton ya, atau Bumi Kedaton Mall. And the next one di Bumi Kedaton Mall is interesting place in Lampung.
Lots of people visit it every day, especially on the weekends. It is a recommended place to spend time with friends and family. Ya, jadi Mall Bumi Kedaton itu adalah tempat yang menarik loh di Lampung, dan banyak orang yang datang, terutama saat weekend ya, akhir pekan. Dan ini sangat recommended place ya untuk menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga. Okay, so this is the example how we describe an interesting place gitu ya. Jadi ini adalah Mall Bumi Kedaton. Oke, nah kalau kita mau bisa menulis teksnya, tentunya kita harus tahu dulu fungsi sosial, struktur teks, sama linguistic features yang kita gunakan dalam tulisan kita nanti ya. Fungsi sosialnya adalah to describe a particular place. Nah, berarti kamu tentukan dulu tempatnya mau apa. Karena kamu tujuannya akan mendeskripsikan tempat tersebut. Misalnya kalian pilih mall di salah satu tempat kalian tinggal, atau tempat menarik apa saja boleh ya. Boleh pantai, boleh tempat bermain seperti Dufan, boleh hotel yang bagus, menurut kamu itu adalah hotel terbaik di kota kamu juga boleh gitu. Jadi kamu boleh mendeskripsikan tempat menarik apa saja yang ada di kota kamu ya. Selanjutnya structure of text. Nah, kalau kita bisa mau menulis, kita harus menentukan dulu nih, apa sih nama tempatnya, di mana lokasinya, bagaimana kesananya, lalu terkenal dengan apa sih ini. Nah, itu kita sebut dengan identification. Selanjutnya kita deskripsikan tempat itu, bagaimana bentuknya, ada apa saja di dalamnya, kamu bisa ngapain aja di sana. Nah, itu kita sebut dengan description. Jadi dua aja ya structure of text-nya ya. Lalu linguistic features yang kita gunakan adalah kita menggunakan simple present tense, karena kita mendeskripsikan suatu kebenaran umum ya. Jadi kita menggunakan present tense ya. Selanjutnya kita juga menggunakan adjectives, kata-kata sifat seperti itu ya. Lalu adverbs itu kata keterangan. Nah, misalkan contohkan di teks sebelumnya ya, sebelum kalian mengerjakan tugas kalian menulis teks deskriptif. Ini contoh yang sebelumnya tadi kita lihat social functionnya adalah to describe Bumi Kedaton Mall. Kita lihat structure of text-nya. Di bagian awal ini disebutkan dulu Bumi Kedaton Mall itu apa sih, di mana lokasinya, bagaimana bentuknya gitu ya. Ini adalah identification. Paragraf kedua dan terakhir ini description kita sebutnya. There are some tenants in Mall Bumi Kedaton Mall ya. Jadi disebutkan apa sih isinya, ada apa aja di Mall Bumi Kedaton, di mana saja letaknya, misalnya di first floor, the second floor, the third floor. Ini semua termasuk dalam description, mendeskripsikan atau menggambarkan tempat itu ya. Terakhir nih, Mall Bumi Kedaton is interesting place, tempat yang menarik, sangat direkomendasikan, seperti itu ya. Ini juga termasuk description gitu ya. Jadi di awal kamu sebutin dulu apa nama tempatnya, di mana lokasinya, bagaimana kesananya, seperti itu ya. Lalu deskripsikan bagaimana sih tempat itu, apa isi tempat itu, bagaimana bentuknya, apakah orang sering datang ke sana, apa yang menarik dari tempat itu, seperti itu ya. Apa kegiatan yang bisa kamu lakukan di sana. Nah, itu termasuk deskriptif ya, atau description. Sudah paham ya cara menulisnya bagaimana? Selanjutnya mana sih Miss yang menggunakan simple present tense itu, maksudnya yang mana? Nah, ini Bumi Kedaton Mall is the largest shopping center. Nah, menggunakan kata is, bukan was. Kalau was itu past, kalau is berarti present gitu ya. Ini juga nih, there are 4 floors and a basement. There are bukan there were. Kalau there were itu menggunakan past tense, karena ini menggunakan present tense, jadinya there are. There are some tenants gitu ya. Bumi Kedaton Mall is interesting place, seperti itu. Jadi menggunakan simple present tense. Selanjutnya mana bisa menunjukkan kata sifat, adjective. Nah, ini nih seperti interesting. Lalu ada recommended. Lalu ada apa lagi ya di sini ya? Largest. Nah, ini menggunakan adjective. Lalu keterangan tempatnya apa, Miss? Keterangan atau adverbnya apa, Miss? Di sini ada adverb of place ya, kata keterangan tempat menunjukkan lokasi. It is located between bla bla bla. Nah, ini menunjukkan adverb of place begitu ya. Lalu ada adverb of time juga nih. Lots of people visit it every day. Nah, setiap hari ini menunjukkan waktu ya. Jadi atau on the weekends. Nah, ini menunjukkan keterangan waktu, maka ini adalah adverb of time.
Sudah paham? Nah, jadi ini adalah contoh menulis teks deskriptif ya. Selanjutnya kalian akan menulis juga loh. Nah, berikut adalah tugas kalian ya. Well, this is your task, writing task. Jadi kamu bayangkan saja, imagine that you have an email from another country. Next holiday, she or he will visit your place. Then, she or he asks your recommendation of the most interesting place at your hometown. Please send her an email and describe the most interesting place at your hometown. Note-nya, send this email to one of your friend in the class. Jadi, seolah-olah kamu itu punya sahabat pena dan kamu mau nulis rekomendasi tempat yang paling menarik di tempat kamu tinggal ya, karena dia mau main ke rumah kamu atau main ke kota kamu gitu ya. Jadi kamu tuliskan deskripsi tempat yang menarik buat dia begitu. Oke, sudah paham? Nah, menuliskannya di email ya. Jadi bukan di buku latihan tapi menggunakan email. Nanti surat tersebut atau email tersebut kamu kirimkan ke salah satu teman di kelas kamu ya. Jadi seolah-olah teman di kelas kamu itu adalah email kamu atau sahabat pena kamu. Oke, you get the point? Jadi kirimkannya bukan ke guru kalian, tapi ke salah satu teman kelas kamu. Nanti setelah saling mengoreksi hasil jawaban teman, udah fix, udah diperbaiki, baru kirim ke gurumu. Seperti itu ya. Well, that's all the lesson for today. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Share juga ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat. See you and have a great day. Bye!